Wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua di luar sana, apa kabar? Baik-baik saja, Kaidara Mangsadayana. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan bawakan sesuatu ya. Sesuatu happen ngobrol nanti sesuatu tentang seseorang yang bernama Sudirman. Sudirman dulu kala hampir semua orang punya asumsi bahwa Sudirman itu enak dan kenapa disembunyikan, dan semua menyalahkan Sudirman ya. Sudirman itu katanya di hotel terus di mana dan bla 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 sebagainya. Dan hari ini Bu Titin bersama keluarga dia menengok Sudirman, guys. Dia menengok Sudirman, Besti. Kurang lebih jam 9 tadi ya. Hari Kamis berarti ya. Hari Kamis benar. Oke, apa yang ternyata yang didapatkan perlakuan Sudirman waktu dipindahkan dari Cirebon ke Polda, dia mendapatkan sesuatu perlakuan yang kurang enak. Dan ditanya siapa tuh pengacaranya yang ada di kepala Sudirman, cuman Ibu Titin yang dia kenal, Ibu Titin katanya. Dan banyak sekali percakapan yang diungkapkan dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan kakaknya, dengan Ibu Titin juga. Oke guys, kita lihat seperti apa Sudirman sekarang. Kita hanya mendapatkan ceritanya aja. Oke, kita dengar cerita dari Bu Titin bersama keluarga Sudirman. Hayu, cus. Suaranya tidak terdengar ya, Besti ya. Nah, kita di sini sambil menunggu nih. Sambil ngadagoan, Ibu Titin bersama keluarga Sudirman masuk ke dalam. Dan itu terlihat ya, di Lapas Bandung ya. Bancai, di Bancai. Dan di sini terlihat kita dapatkan ini dari AKG TV ya, AKG TV yang menyiarkan secara langsung ya di Lapas Bancai. Dan itu terlihat ya, beberapa tim dari Ibu Titin dan ada kakaknya Sudirman juga di situ sambil menunggu yang sangat melelahkan ya. Ini adalah akhir dari puncak ya, bukan akhir ya, puncak dari kebahagiaan keluarga Sudirman karena bisa bertemu Sudirman setelah sekian lama. Bukan masalah urusan waktu namang, eta teh urusan pang-pang nama, urusan teh batur geus diparinahkeun si Sudirman encan. Berasumsi lah negatif mang gitu. Negatifnya naon terdengar kabar bahwa Sudirman itu enak. Dan anu disalahkeunana kuduna nu disalahkeunana teh eta pihak sahanya. Kunaha Sudirman tiba saeyeuna henteu dibejaan, aya di mana-mana. Jadi asumsi itu menyebar kemana-mana mang. Menyebar ka ditu ka dieu. Aya nu nyebut Sudirman di hotel lah, ada yang bilang Sudirman enak lah. Boro-boro mang, borok boneng mang, cenah tahnya. Nanti kita simak pernyataan dari Ibu Titin dan Wey. Hey. Hey. Panas. Jadi yang adem. Oke. Sini aja, Bu. Ini alhamdulillah bisa keluar dengan selamat. Mudah-mudahan hari Jumat setelah Cirebon. Amin, Allahumma amin. Nah, sini aja yang adem. Wawancara dulu ya? Wawancara dulu Mas. Apa kejadian di dalam? Ya tentu itu yang ngomong. Bapak. Ya, Mas Beni aja, Mas Beni. Silakan. Ayo Pak. suara Ya. Masuk. Kalau tadi udah ketemu sama Sudirman? Udah, alhamdulillah. apa aja yang diomongin? Ya, kalau diomongin banyak sih ya. Intinya sih pada intinya ya mau dipindah ke lapas lah kalau secara mengizinkan keluarga itu ya ketat. Ya. Jadi selama ini keberadaan Sudirman sendiri gimana?
sekarang selama ini selama ini. Dia cerita apa? Waktu itu di Polda. Iya. Saya dapat info itu baru itu pas kemarin. Nah, sekarang saya baru besok ketemu. Dan Sudirman cerita nggak kenapa dia dicintai? Kalau Dimas di cerita itu di Polda ya sampaikan itu Bu ya. Ya. Jadi kalau informasinya di Polda itu ketika Sudirman dibawa dari Cirebon ke Polda sampai pukul 4 pagi itu Sudirman tidak pernah mengakui perbuatannya. Tetapi pada jam 4 subuh Sudirman dilempar pakai batu, akhirnya terpaksa apa yang mereka inginkan seperti peristiwa di 2016. Siapa Bu yang melempar pakai batu? Tadi namanya siapa disebutkan tapi saya lupa namanya. Jadi masih menerima perlakuan yang tidak semestinya di Polda. Nah, kalau misalnya ada informasi Sudirman menginap di hotel itu salah besar. Tadi kami sudah mengkonfirmasi ternyata Sudirman di Polda itu ditaruh di PPA kayaknya, di PPA. Jadi di tahanan perempuan itu dipisahkan memang. Tetapi tidak pernah Sudirman sendiri tidak pernah memegang handphone. Karena kan isinya memegang handphone dan sebagainya, tidak, itu hanya dipinjami tetapi diambil lagi gitu. Kalau itu pun karena ada komunikasi tadi kakaknya nanya pernah nggak Sudirman ngomong udah nyaman, ternyata dia tidak pernah melakukan WA seperti itu. Jadi memperlihatkan uang dan sebagainya dia juga tidak pernah paham. Jadi tadi banyak cerita masalah yang terjadi di Polda, kemudian juga mengeluhkan bagian belakang punggungnya sakit, dia tidak bisa duduk terlalu lama. Dia cerita itu ditembak pakai peluru karet di belakang punggungnya waktu di Polres Cirebon. Jadi dia banyak cerita itu, tapi alhamdulillah terima kasih kepada Kalapas Bancai yang sudah memperkenankan kami semua masuk ke dalam. Terima kasih banyak, saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena awalnya kami khawatir sekali tidak bisa masuk, tapi alhamdulillah semuanya bisa masuk. Sudirman di sini diperlakukan dengan sangat baik. Sejak kapan Sudirman dipindahin ke Bancai? Kalau informasinya kan dari tanggal 15. Secara mungkin surat menyuratnya tanggal 15 saya nggak tahu. Tapi ya kami tahunya baru di tanggal 19. Kemarin lah, tanggal 20. Saya terima informasi tanggal 19 sampai 20. 19 kalau nggak salah terima informasi jam 17 Sudirman sudah ada di Lapas Bancai. Kalau itu berapa lama Sudirman di Polda? Ya dari awal tanggal 21 Mei aja. 4 bulan tadi. Jadi gini, Peggy tertangkap tanggal 21 Mei 2024. Nah, Sudirman tuh sebetulnya dari tanggal 20 itu masih ditengokin sama kuasa hukum yang Rivaldi waktu itu. Nah, katanya malamnya udah diambil. Jadi dari tanggal 21, nah tanggal 23 kakaknya yaitu diminta cabut kuasa dari saya. Tapi tadi komunikasi dengan Sudirman malah ingatkan aku. Iya, yang diingat hanya nama ibu itu. Jadi pemindahan Sudirman ke Polda itu atas permintaan saudara? Ya kelihatannya seperti itu kan, administrasinya kita juga nggak paham. Kan bukan hanya Sudirman, kan yang lainnya. Cuman kalau yang lain di lapas-lapas yang sudah ditunjuk, hanya Sudirman yang ditaruh di Polda. Dengan alasan apa mau dipisah itu? Ya kemungkinan kalau ini ya, kalau menurut keluarganya kan Sudirman itu paling lemah. Ketika dia dalam tekanan, dia itu pasti dia tidak akan tahan. Apalagi misalnya dapat perlakuan yang tidak nyaman, pasti dia terpaksa mengakui apa yang tidak dilakukan. Nah, dia juga mengaku pada saat dari diambil dari lapas itu, kemudian sampai jam 4 dia diinterogasi, dia ngomong saya nggak melakukan, tapi ketika dilakukan kekerasan dia tidak tahan, gitu. Dia disiram air panas, dia cerita begitu. Dia di Polda setelah diambil dari Cirebon, kepalanya disiram air panas. Dia sebutin namanya, cuman saya nggak ngeh saya ini. Tapi alhamdulillah tadi ketemu sama keluarganya. Kemudian saya tanya di sini kamu ya semua di sini baik. Cuman dia tadi dia jadi imam sholat, tapi dia minta Al-Quran karena di sini nggak ada, kami nggak sempat bawa. Nantilah coba kalau ini dan nanti dikirim. Ada pesan dari Sudirman? Ya intinya mah Sudirman menyatakan saya tidak pernah melakukan seperti yang 2016 itu. Kita juga meyakini itu. Hanya karena dia dalam tekanan aja yang luar biasa. Kalaupun misalnya Nah, jadi guys, teman-teman, sahabatku,
baraya-barayaku semua. Ternyata Sudirman pas tanggal 21 Mei penangkapan Peggy itu masih ada di Cirebon. Itu masih ada. Pas malamnya sempat ketemu dulu dengan pengacaranya Ripali ya. Pas malamnya itu udah ada yang bawa, udah dipindahin. Nah dari situ sampai hari kemarin tidak ada yang tahu Sudirman itu di mana, dan beredarlah kabar bahwa Sudirman itu di hotel, bahwa Sudirman itu nyaman seperti apa. Kalau kita percayanya sih karena Sudirman, maaf ya, dalam keadaan berkebutuhan khusus lah katakan ya, seperti itu. Jadi lamun bahasa gaul nama merenaun ontaknya on saeutik lah kan bae teh naon. Dan sekarang kita bersyukur ya, alhamdulillah Sudirman sudah bisa bertemu dengan keluarganya meskipun jauh di Bandung, dan berharap sekarang harapannya adalah bisa dipindahkan lagi ke Cirebon. Satu klarifikasinya, Sudirman tidak di hotel guys, tidak di hotel. Sudirman justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan kembali ya di Polda, bukan di Cirebonnya, bukan di Polda. Waktu kemarin ya, masih di tahun yang sama juga. Nah, klarifikasi yang pertama itu, klarifikasi yang kedua bahwa Sudirman mendapatkan HP ini tuh dan sebagai pelakuannya itu tidak ada. Itu semua bullshit. Wadul guys, wadul. Nah, serta keluarganya tentang Sudirman yang simpang siur ada di hotel bintang 7. Ternyata dia disatuin sama tahanan perempuan. Ayo ya. Oke, sekian dan terima kasih obat kepenasaran kita semua. Dan yang inti nama nu encan subscribe heula anu atau subscribe sing berkah sing barokah nama rezekina sadayana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.